Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi kita pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu Bapak Asmar Hussein SPDI MPD, dan yang saya sayangi kawan-kawanku sekalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Korupsi dalam Perspektif Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nurul Mawaddah sebagai moderator, Nurul Indah Siregar sebagai pembaca pertama, Nasrul Halim sebagai pembaca kedua, Neka Patmalasari dan Novita Sari Siagian sebagai pembaca ketiga dan keempat. Untuk mempersingkat waktu, kepada saudara atau saudari pembaca kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Korupsi dalam Perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Siregar. Yang pertama, kami akan membahas hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Pada hak prinsipnya tidak dapat dicabut. Adapun macam-macam hak asasi manusia yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Korupsi dalam Perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Nasrul Halim dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas yang berjudul Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Korupsi dalam Perspektif Islam. Pengertian dari demokrasi dalam Islam: bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demos, yang artinya rakyat atau khalayak manusia. Islam memperjuangkan kesetaraan dalam kaidah-kaidah Islam. Dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'rafuna inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu saling kenal dan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Siagian.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap korupsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hambanya untuk mengambil dan memakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak benar. Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu pokok pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang terkenal dengan Asasul Khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, dan memelihara harta. Dan menurut Islam, korupsi itu hukumnya adalah haram. Selanjutnya, upaya penanggulangan korupsi. Pertama, dengan cara meningkatkan penghayatan ajaran agama. Kedua, meluruskan pemahaman keagamaan. Meluruskan pemahaman keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah meluruskan pemahaman keagamaan bahwa memberikan suatu infak atau sedekah kepada siapapun itu akan mendapatkan pahala, manakala uang ataupun harta yang diinfakkan atau disedekahkan itu berasal dari yang halal dan bukan berasal dari yang haram. Ketiga, meningkatkan mentalitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pengamalan agama. Keempat, meningkatkan penghasilan. Meningkatkan perekonomian atau gaji pegawai sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat adalah merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan perilaku korupsi, sebab harus diakui bahwa gaji pegawai saat ini tidak mencukupi untuk hidup layak. Meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum kita memang sangat lemah, padahal aturan-aturannya sudah sangat lengkap. Makanya orang tidak kapok melakukan korupsi secara berulang-ulang. Oleh karena itu, maka penegakan hukum ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih dengan hukuman yang berat dan tegas. Yang keenam, menumbuhkan rasa malu dan rasa bersalah. Yang ketujuh, menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri. Kedelapan, menumbuhkan budaya kerja keras. Yang terakhir, menghilangkan sifat materialistik, kapitalistik, dan hedonistik. Ketiga sifat ini sangat rentan menjerumuskan seseorang untuk terjerumus dalam melakukan perilaku korupsi. Orang yang memiliki ketiga sifat ini tidak akan pernah merasa puas dan cukup dalam hal harta, selalu kehausan dan kekurangan setiap saat. Oleh karena itu, maka ketiga sifat ini harus dikikis habis dari penduduk negeri ini agar korupsi bisa dicegah atau tidak terjadi lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neka Fatmalasari Harahap. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Istilah korupsi sebenarnya bukan istilah yang berasal dari istilah yang terdapat dalam bahasa Arab, bahasa kitab suci Al-Quran, dan bukan pula istilah yang berasal dari bahasa Indonesia. Hanya saja sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang secara harfiah berarti disuap, jahat, buruk, curang, atau merusak. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang gosok, dan lain sebagainya. Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan setelah itu kita menuju ke terminologinya. Dan dalam terminologi Islam dikenal istilah
yang hampir sama dengan korupsi, yaitu riswah ataupun suap. Hanya saja riswah ini hanya menyangkut sebagian dari istilah korupsi, yaitu suap menyuap antara seorang dan orang lain. Dan yang kedua tentang penyebab terjadinya korupsi. Adapun terjadinya korupsi ini kita terbagi menjadi 13. Yang pertama, lemahnya keyakinan agama. Yang kedua, pemahaman keagamaan yang keliru. Ketiga, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Keempat, mentalitas yang rapuh. Kelima, faktor ekonomi gaji kecil. Keenam, faktor budaya. Dan yang ketujuh, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Kedelapan, penegakan hukum yang lemah. 9, hilangnya rasa bersalah. Kesepuluh, hilangnya nilai kejujuran. Ke-11, sikap tamak dan serakah. 12, ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras. Ke-13, terjerat sifat materialistik, kapitalistik, dan hedonistik. Selanjutnya kita menuju ke bentuk-bentuk korupsi, di mana bentuk-bentuk korupsi ini terbagi menjadi 7, yaitu korupsi transaktif, korupsi ekstortif, korupsi nepotistik, korupsi investif, korupsi suportif, korupsi autogenik, dan korupsi defensif. Mungkin hanya di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.